Habib, apakah dakwah itu diharuskan persetujuan guru? Ya, jadi begini ya, ini penting sekali ya. Dakwah itu kan sifat ya. Dakwah itu sifat daripada setiap orang mukmin umatnya Nabi Muhammad. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sifat. Jadi kalian itu adalah umat yang terbaik yang pernah ada. Di mana kalian sifatnya itu adalah selalu memerintahkan dengan kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, itu sifat gitu. Sifatnya umat Rasulullah SAW gitu ya. Nah, tapi bagi yang wajib dakwah itu bagi yang punya ilmu. Sedangkan sifat daripada umumnya umatnya Rasulullah, ketika dia itu tahu ilmunya, silakan dia itu berdakwah. Artinya apa? Dia tahu ini haram, tapi dilakukan oleh keluarganya. Tegur. Ini nggak boleh dilakukan, ini haram. Wajib itu. Karena itu sifatnya umatnya Nabi Muhammad. Nah, tapi bagi seorang dai yang berdakwah, yang mengajar, ya, itu bukan sembarang orang. Gitu. Jadi kalau seumpama gelar itu kan disematkan kepada seseorang setelah dia itu mendapatkan ijazah. Nah, begitu pula yang namanya gelar dai, ya, gelar alim, itu tidak mengajar, tidak berdakwah kecuali setelah dia itu mendapatkan izin harusnya. Oleh karenanya yang demikian itu berdasarkan firman Allah Ta'ala terkait dengan sifatnya Nabi Muhammad SAW, wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajam munira gitu. Wada'iyan ilallah biiznih. Dengan izinnya. Nah, izin itu kita dapatkan dari siapa? Langsung daripada Rasulullah. Langsung daripada seorang wali, langsung daripada seorang guru, ya. Imam Junaid contohnya, Imam Junaid bin Muhammad ketika diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah, maka dia gantikan aku di masjid ngajar. Maaf guru, aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu sudah punya ilmu, kamu sudah lama belajar pada aku. Maaf guru, aku tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Iya, aku tidak mampu karena selalu terpikirkan dengan ayat. Apa itu ayatnya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murkanya Allah kalau kalian itu berbicara tapi tidak mengamalkan dengan apa yang kamu ucapkan. Itu yang aku takutkan. Terus ukhalifukum fima anhakum anhu. Apa? La uridu an ukhalikum fima anhakum anhu. Ayat yang kedua ya. Kemudian wa tansawna anfusakum atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Itu 3 ayat yang dibaca. Karena di bawah ayat oleh gurunya dimaafkan. Tapi semalam waktu dia tidur, dia mimpi Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah, Junaid, ganti gurumu, ngajar kamu di masjid. Marhaba ya Rasulullah. Ya bangun dari tidurnya langsung datang pada gurunya. Dia mengatakan, guru aku siap untuk menggantikanmu. Apa katanya gurunya? Kenapa kok sampai harus Nabi dulu yang negur baru kamu mau menggantikan aku? Jadi gurunya juga kasyaf. Nah, gantikan aku. Subhanallah, begitu dikasih tahu, diumumkan bahwasanya Imam Junaid akan menjadi menggantikan gurunya, membuat majlis masjid, maka semua orang datang. Karena tahu Imam Junaid itu adalah orang yang soleh, ahli ibadah dan sebagainya. Semua orang datang. Termasuk di antara mereka adalah ada Yahudi yang menyamar, yang duduk di dalam majelis itu. Untuk apa? Mengecoh dia, mempermalukan dia dengan pertanyaan. Maksudnya tujuannya mereka begitu. Akhirnya apa? Si Yahudi ini dia bertanya begini. Ya Syekh, aku boleh bertanya? Boleh, silahkan. Apa pendapatmu terkait dengan hadis nabimu? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Bertakwalah kalian dengan firasat daripada seorang mukmin, karena sesungguhnya mereka itu orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Maka dijawab Imam Junaid, iya. Artinya itu adalah kalian yang bertanya ini adalah Yahudi. Dan aku ingatkan, ayo ulurkan tanganmu dan masuklah ke dalam agama Islam. Itulah arti daripada hadis itu. Maka langsung mereka itu menyulurkan tangannya dan masuk dalam agama Islam pada malam itu juga. Dan pada saat itu ketika dia itu menyampaikan, 20 orang langsung meninggal dunia karena mendengar ucapan daripada Imam Junaid. Banyak ratusan orang yang pingsan mendengarkan ucapan-ucapan yang keluar daripada hati itu Imam Junaid pada malam pertama itu. Itu dengan izin gitu. Itu contohnya dengan izin ya. Semoga kita termasuk yang diizini ya oleh guru-guru kita
bahkan oleh Nabi SAW dalam tidur kita ya. Dan semoga kita termasuk yang kalau kita berbicara sesuai dengan amaliyahnya, bukan cuma berbicara tapi kita tidak mengamalkan ya. Dan semoga kita termasuk yang diangkat derajatnya dengan dakwah, bukan justru direndahkan derajatnya karena dakwah. Dan semoga dengan dakwah ini Allah Ta'ala ridho kepada kita. Ketika ridho, semua urusan kita jadi mudah. Dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketika orang itu bertakwa, maka akan bahagia hidupnya. Dunia, maupun di alam barzah, maupun di alam akhirat, sampai di surganya, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah, walikul niyatin salihah, wa ala man al-Fatihah.